ke toko Bapak Ibu. Jadi tidak hanya jualan rokok, tapi bagaimana omset toko Bapak Ibu itu juga berkembang. Omset toko Bapak Ibu berkembang, bagaimana caranya kita lewat edukasi Bapak Ibu. Di awal-awal itu kita memberi satu toko itu minimal dulu dia masih itu sudah 15 tahun yang lalu itu 3 sampai 20 juta itu kita kasih satu toko ya. Kita kasih nih 3 juta, 5 juta, 10 juta itu kita kasih, sering kita kasih ya. Hasilnya adalah toko itu tidak berkembang, tapi toko itu semakin mati ya, karena sudah terbiasa kita beri ya. Namun ketika kita rubah, jadi kita kasihnya nggak banyak, kita kasihnya sedikit ya, tapi kita mengedukasi Bapak Ibu, memberi ilmu gitu ya, namanya seperti itu, malah tokonya semakin berkembang seperti itu. Itu cerita SRC ya. Jadi kalau memang sekarang Pak kok duitnya nggak ono, ya rumah duitnya masih nggak ono gitu ya, memang sedikit gitu ya, seperti itu. Nah, dengan berkembangnya SRC itu jumlahnya sekarang kalau di nasional itu sekitar 220 toko. Kalau di coveran area Sidoarjo sendiri yang meliputi kecamatan Gresik, Gresik, kemudian Sidoarjo dan Pasuruan itu ada 234 SRC, 2344 SRC gitu. Nah, akhirnya kita bentuk paguyuban ini bukan untuk memecah belah paguyuban itu, tapi bagaimana antar anggotanya bisa saling sharing satu sama yang lain. Jadi misal kurang di silakan Bapak Ibu saling tanya ya, saling mempererat tali silaturahimnya seperti itu. Jadi bisa saling sharing. Untuk tahun ini itu kita di bulan Juni itu kita membentuk paguyuban baru dengan format yang baru. Maksudnya format yang baru adalah anggotanya itu mungkin ada yang tidak sama seperti anggota sebelumnya. Nanti Mas Adi akan nge-share listnya, nama paguyubannya dan anggotanya siapa saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mengadakan paguyuban misal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, monggo kami persilakan, nanti diatur aja dengan ketua atau koordinator masing-masing. Kalau di Brigjen 1 itu ada Bu Maimunah Waro, Brigjen 2 ada Mas Andi Motor, kalau Gempol Pandaan itu ada Mak Bunga ya ini. Nah, nanti silakan koordinasi apakah paguyubannya itu mau 1 bulan sekali pertemuannya atau 2 bulan sekali, monggo. Harapannya ini adalah tali silaturahim supaya tidak terputus gitu ya, yang sudah kenal gitu ya, dan kita bisa saling sharing seperti itu. Di tahun 2023 ini kita juga memberikan misi paguyuban ya, misi paguyuban. Jadi misi ini hanya diberikan kepada SRC yang mengikuti paguyuban saja, yang namanya termasuk di paguyuban. SRC yang namanya tidak termasuk di paguyuban itu tidak bisa mengikuti misi-misi yang diberikan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di halaman pertama lokasi yang sudah kami berikan itu di bulan Mei sampai bulan November itu kita akan memberikan misi untuk pribadi atau untuk masing-masing SRC. Namanya itu DPI Paguyuban Meetup, itu untuk pribadi, bukan untuk paguyuban tapi untuk pribadi. Jadi kayak misi lokal, misi paguyuban, ayo program dan seterusnya. Tapi kalau di bawahnya itu adalah perhitungan penilaian kompetisi paguyuban, gitu ya. Jadi ada Brigjen 1, Brigjen 2, Gempol Pandaan. Nah itu kalau dinilai itu berdasarkan misi paguyuban yang kompetisi. Seperti itu. Boleh dibuka halaman berikutnya. Jadi misi kompetisi paguyuban itu terbagi 2. Ada yang misi utama, ada yang misi bulanan. Kalau misi utama itu akan setiap minggu muncul di aplikasi, ya, itu akan setiap minggu muncul di aplikasi. Itu misi utama.
Kalau yang misi bulanan itu akan tematik, jadi tidak sama di bulan-bulan berikutnya. Contoh bulan Juli itu misinya update Ayo Profile. Bulan Agustus misinya itu mengerjakan private label dan seterusnya. Kalau misi utama ini yang akan ada setiap minggu itu ada 3. Yang pertama itu lokal, produk brand lokal. Kemudian misi email 16 yang icon sama yang 50. Kemudian untuk berikutnya adalah B2B, belanja melalui aplikasi. Akan saya jelaskan dulu yang misi utama. Kita karena hasilnya tiap minggu muncul ya. Misi lokal ini pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu memiliki produk lokal, berapa jumlahnya, foto lah. Nah, kalau foto itu misalkan gambar petaninya kelihatan, kalau gambar petaninya nggak kelihatan itu ditolak. Kalau misi yang email itu jumlahnya berapa, di foto juga sama. Kalau B2B berarti belanja menggunakan aplikasi Ayo SRC Toko. Nah, contoh ini perhitungannya, jika ada 50% dari anggotanya yang mengerjakan dengan benar, maka poin paguyubannya 50. Kalau 75% anggotanya yang mengerjakan dengan benar, maka poinnya 100. Kalau semuanya mengerjakan, maka poinnya 200. Itu contoh perhitungannya seperti itu. Misal di paguyuban Prigen 1 itu ada 20 gitu ya, di Prigen 2 juga sama ada 20, di Mumpang Pandaan juga ada 20 anggotanya. Misal di Prigen 1 itu mengerjakan hanya 10 orang yang mengerjakan, maka poinnya dapat 50. Berikutnya yang di Prigen 2 itu mengerjakan 15 orang, maka poinnya dapat 100. Kalau yang di Kumpul Pandaan semua mengerjakan, maka poin paguyuban itu dapat 200. Seperti itu. Itu yang misi utama. Nah, bagaimana untuk perhitungan yang misi bulanan? Nah, misi bulanan itu bulan Juli itu ada update Ayo Profile. Itu cukup mengupdate di profil Bapak Ibu. Kemudian untuk Agustus itu mengerjakan misi private label, pembelian produk private label. Kemudian yang di bulan September itu mengerjakan tantangan 8000 XP. Yang Oktober itu mengerjakan misi pengecatan. Kemudian untuk yang November itu membuat promo gitu ya. Perhitungannya seperti apa? Hampir sama dengan perhitungan yang misi utama. Jika 50% anggotanya mengerjakan, maka akan mendapat 50 ya. Kemudian jika anggotanya mengerjakan 75%, maka akan mendapatkan 100 poinnya. Jika semua mengerjakan, maka akan mendapat 200 poin. Nah, ekstra XP-nya gimana cara ngitungnya? Nanti akan saya jelaskan di belakangnya. Oke, kita bisa buka di halaman berikutnya. Itu contoh atau simulasi misi paguyuban di bulan Juli. Ini ada, katakanlah ini paguyuban A gitu ya. Anggotanya ada A sampai J, berarti ada 10 orang gitu anggotanya. Misi lokal itu yang mengerjakan 10 anggotanya, semua mengerjakan, berarti kan 100%, berarti poinnya yang di awal itu 200. Kemudian misi email yang mengerjakan 4 orang, artinya 40%, berarti kurang dari 50%, berarti dia 0, nggak dapat poin paguyubannya. Kemudian yang belanja pakai aplikasi itu ada 8 orang, berarti dia poinnya 100 gitu ya. Kemudian di bulan Juli itu yang mengerjakan Ayo Profile, yang mengerjakan misi bulanan di bulan Juli itu ada 5 orang atau 50%, berarti dia paguyubannya dapat 50.
Nah, karena yang mengerjakan misi bulanan itu 50% gitu ya, maka yang mengerjakan misi tersebut akan mendapatkan ekstra XP sebanyak 250 XP. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau yang mengerjakan itu 75%? Kalau 75% yang mengerjakan misi bulanan, maka dia akan mendapatkan XP-nya 350 ya. Kalau semua mengerjakan misi bulanan seperti apa, Pak? Maka mendapatkan XP 500 XP seperti itu. Itu contoh perhitungannya. Nanti Bapak Ibu monggo kalau kurang jelas akan kami jelaskan kembali gitu ya, cara perhitungannya supaya nanti waktu pengumuman pemenang jadi bisa lebih tahu, jadi lebih enak di awal biar dijelaskan sampai detail. Kalau nggak jelas kita jelasin lagi gitu ya, supaya nanti ketika ada pemenangnya siapa, nah itu lebih enak cara jelasinnya. Nah, di misi paguyuban ini, di paguyuban kompetisi ini itu ada Liga 1 dan Liga 2. Nah, apakah Brigade 1, Brigade 2, Brigade 3 itu semua Liga 1? Belum tentu. Bisa jadi Liga 1, bisa jadi Liga 2. Penentuannya seperti apa Liga 1 dan Liga 2? Liga 1 itu adalah yang 50% anggotanya itu termasuk SRC Quality. SRC Quality itu seperti apa? SRC Quality itu yang di tahun 2022 itu sering belanja, kemudian sering mengerjakan misi. Itu yang dinamakan SRC Quality. Jadi kalau 50% anggotanya itu sudah rutin belanja di tahun 2002 dan mengerjakan misi, 50% sudah belajar dan mengerjakan misi, maka dia termasuk Liga 1. Kemudian kalau anggotanya itu kurang dari 50%, maka akan mengikuti Liga 2. Liga 1 dan Liga 2 itu akan kami sampaikan nanti di bulan Juli. Jadi Brigade 1 itu masuk Liga 1, Brigade 2 masuk Liga 2, misal seperti itu ya. Itu akan kami infokan di bulan Juli. Karena tetapi tetap misinya sama ya, misinya sama. Nah, kalau Liga 1 itu kompetisinya itu se-Jawa Timur ya, Jatim. Kalau sudah masuk di Liga 1 berarti kompetisinya SRC se-Jawa Timur. Hadiahnya juara 1 itu dapat 20 juta, juara 2 dapat 15 juta, juara ketiga dapat 10 juta. Ini kompetisinya Jawa Timur. Kalau masuk ke Liga 2 berarti kompetisinya hanya satu area, satu Sidoarjo tadi yang saya sampaikan tadi, yang 99 paguyuban tadi. Juara 1 itu dapat 2,5 juta, mohon maaf, juara 1 sampai 3 sama 2,5 juta rupiah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari pemaparan saya atau penjelasan saya ada yang mau ditanyakan, monggo langsung langsung tanya jawab mawon. Betul dia, Bapak Ibu. Yang bertanya dapat hadiah luar biasa panitianya. Plus dong buat panitia dulu, plus buat kita semua. Ini monggo yang mau bertanya silakan langsung dapat hadiah. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya yang namanya Muhammad Ali, SNC Arofa di kandang, bukan kandang tepi jalan yang mungkin lewat mau ke Taman Safari, ke Pintu Langit, ke Jendela Langit. Dari perempatan Guru Kandang naik 500 meter ke jalan sampai Pinara. Nah, kita kasih minum entah teh pucuk atau apa, yang jelas kalau kurang manis jangan marahi saya. Iya, nanti sama-sama konflik ke pribadi. Baik, yang akan saya tanyakan Pak, di dalam contoh misi paguyuban itu, kalau seandainya tadi kami sudah dijelaskan dari sekian personil SRC yang mengerjakan kurang dari katakanlah kurang dari 25-30% akan mendapatkan sekian, yang 50% mungkin lebih sedikit
sedikit akan mendapatkan 100. Liga 1 kan mendapatkan 20 juta dari area Jawa Timur. Nanti apakah dari 20 juta itu hanya diberikan atau dibagikan kepada beberapa orang saja yang masuk dalam ke liga itu, apa dari dalam liga artinya bisa menerima apa ini ribut tadi apa bagaimana? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah semuanya masuk Liga 2 atau yang ada Liga 1 dan Liga 2? Kata itu yang pertama. Misalnya katakanlah semua masuk Liga 1 semua. Jadi Prigen 1 dan Prigen 2 dan Gempol Pandaan itu masing-masing akan kompetisi. Jadi misalkan Bapak masuk ke Prigen 1, kan? Berarti Prigen 1 ada 25 orang. Prigen 2 ada 25 orang. Gempol Pandaan ada 25 orang. Maka 75 orang itu akan dikompetisikan. Di Prigen 1, Prigen 2, Gempol Pandaan dikompetisikan. Nah, mana yang menang ini? Ya. Nah, jika yang menang ini katakanlah Prigen 1, berarti Prigen 1 yang dapat 20 juta seperti itu. 20 juta ini untuk siapa? 20 juta ini atas namanya adalah Prigen 1. Monggo nanti kebijakannya seperti apa? Apakah 20 juta ini karena kami juga belum tahu apakah hadirnya nanti uang tunai atau berupa barang gitu ya. Nanti pembagian seperti apa itu tergantung dari anggota yang ada di Prigen 1 tadi. Berarti apa paguyuban dia itu yang masuk? Ya, kalau atas nama paguyuban. Jadi yang dihitung, yang dinilai adalah 25 orang di sini, 20 orang di sini, 20 orang di sini. Jadi masing-masing 25 orang ini mana yang terbaik seperti itu. Ya, ada kelas 1, ada kelas 2, bukan kelas paguyuban Prigen 1, Prigen 2 sama Gempol Pandaan. Mana yang terbaik? Contohnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini yang masalah SP Pak yang mau saya tanyakan, mungkin juga salah satu jadi ganjaran kalau kita penjelasan Pak Anies sebagai supervisor area Pasuruan. Mungkin kita juga ngapain sih ngerjakan misi susah-susah gitu. Di dalam SP itu yang sekarang ini kan targetnya udah 14.000 Pak. Di situ tadi disampaikan bahwasanya adanya kompetisi Liga 1, Liga 2 untuk Pak. Bila mana ini Pak, setelah selesainya kompetisi ini bagi anggota SRC yang katakan tidak masuk atau tidak kategori pemenang apalah yang SP-nya nyampe, apakah di akhir itu nanti pihak SSC ini mendapatkan reward atau tidak? Betul, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencapaian ketika mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan reward yang sudah ditentukan. Melakukan sesuatu atau pencapaian di tempat tertentu gitu ya, dengan reward yang sudah ditentukan. Kalau dipakai sistem yang dipakai di Sampurna, tapi dia memakai sistem sendiri. Nanti bisa saya tanyakan ke Santo, dia pakai programnya seperti apa supaya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok tiba-tiba hilang gitu ya? Kemana gitu ya? Karena saya juga akan tanya ke Santo kok tiba-tiba hilang. Karena seharusnya di mitra itu ada settingan. Jadi misi ini, poin itu berlaku misal 1 Januari sampai 31 Desember. Nanti hangus. Nanti baru mulai lagi 1 Januari 2024 sampai Desember 2024 seperti itu. Jadi ada waktunya. Bisa jadi itu mungkin waktunya sudah kadaluarsa tapi belum aktif. Bisa jadi. Itu mungkin. Bapak tadi antara Januari sampai Desember. Desember Iya. Tapi tidak disosialisasikan ya. Nah biasanya belum. di Masalahnya kan
ini? Belum tahu nih. Belum tahu. Iya. Iya. Nah, biasanya mitra itu kadang tidak mensosialisasikan kapan pencairan poinnya, tiba-tiba hangus gitu ya, tiba-tiba hangus. Nah, atau misal poin 200 dapat potongan, nah, itu nanti mitra sendiri yang mengatur. Seharusnya mitra itu sudah punya katalognya sendiri-sendiri, punya poinnya. Kalau poin sekian dapat apa, sekian dapat apa. Kalau sama dengan kayak di sana, XP sekian dapat apa, XP sekian dapat apa. Itu harus mengerjakan misi yang ada di aplikasi mitra itu. Contoh nih, misal mitranya datang ke BRI, aku bukan biro BRI, tapi nggak kerjakan misinya tadi, itu nggak bisa jadi. Tapi kalau mitranya itu mengerjakan misi BRIFA, nanti pihak BRI akan datang ke mitra. Apa harus mitra datang ke BRI? BRI ya datang ke mitra, didaftarkan, baru bisa oleh SRC dan si mitranya. Itu pojok modal. Itu memang vendor yang di Sidoarjo nggak ada, jadi pojok modal belum bisa jalan untuk yang di Sidoarjo. Kayak Kaspol kan itu. Siap. Ibu monggo. Iya. Satu lagi. Amit. Iya, monggo. Sesuai dengan nomornya ditukarkan. Ojo rebutan, pasti dapat. Buana. Ada yang tidak ada, di bawah kursinya ada Mbak E. Masya Allah, kasihan dari. Amit. Ala kecil. Ayo. Mas Andi, Mungkin belum rezeki Ibu, nanti dapat nanti. Ayo coba dilihat lagi Bapak Ibu, coba dilihat lagi. Masalah hadiahnya kok CAK ini, hadiahnya masih akeh. Oke, siap. Oke, sambil bertanya lagi. Ayo terus mereka Oh nggak apa-apa, dicari saja dulu, ayo. Dicari dulu. Ayo terus. Ikutin apa? Musik kasir Diperjelas karena dalam hal kita mengisi aplikasi BCS jelas. ketenaga kerjaan, berarti hak kita apa kan itu. Betul. Sedangkan dari layanan itu kan ada yang namanya diantar. Kalau kita lagi sibuk itu pakai aplikasi antar aja kita Tapi apa gitu? Kaos itu kan sebenarnya tidak ada syarat seperti apa ya. Jadi ketika kami ada kaos itu langsung kita bagi seperti itu aja ya. Tapi apakah jumlahnya banyak itu yang tidak banyak. Nah, mungkin ini akan jadi pelajaran kami ketika karena di SRC itu ketika menjadi SRC itu yang didapat bisnis support pertama adalah 500.000 tadi itu, atau biaya ganti cat lah ya, meskipun belum ganti semuanya gitu ya, 500. Tapi untuk identitas baju atau topi atau apapun itu memang tidak ada sebenarnya. Jadi mungkin ya Mas Adi cuatan ya kuwi lah butuh kaos. Iya. Ya itu juga hanya kami jadi terenyuh gitu kan. Oke, siap. Ini Pak Jari. Siap, monggo. Oke, setuju. Kenapa lokal kok tidak ada? Jadi memang lokal ini spesial hanya ada di SRC. Memang hanya spesial hanya di SRC. Jadi tidak dipasarkan ke toko-toko lain. Jadi yang jual hanya SRC. Jadi kalau dasarnya memang nggak seneng agak cocok ke SRC, silakan ditinggalkan daripada mendem lagi. Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Kita selain tugas kita akan mencari toko-toko yang mau kita bina sebenarnya. Jadi di awal memang belum nggak seperti itu. Jadi kita berangkatnya bukan berangkat dari transaksional, bukan berasal dari berangkat dari duit gitu ya, tapi dari manfaat. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi, Pak. Oh, siap. Mandi nggak lanjuti yang barusan Pak Ali sampaikan masalah pengelolaan modal tadi. Kalau merujuk dari keterangan untuk Jawa Timur 27
Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ni'mal wakil wa lillahi rabbana wa hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahadin wal afat wa taqdina biha min al-hadat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala al-darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat min hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khaffif 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya alim ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ali, Bapak Ibu sekalian. Saya Mbak Dedi, Watu Agrom, juga Mbak Eni, pembawa acara untuk sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan sebelumnya kekurangan gua, Mbak Eni dan seluruh panitia, Mbak Mei dan teman-teman yang lain, Mas Ade, Pak Ari, Bapak Ari, semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf dan kekurangan. Saya tutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo. Monggo, Bapak Ibu. Saya ketinggalan di toko. Gak bahaya lagi. Ayo, gak bahaya lagi. Enggak, monggo. Oh, itu jaringan itu. Oh, bulu kandang nggih. Mas, ganak sendoknya satu. Oh, capek. Teman-teman, acara ini sudah selesai. Saya tak wawancara Mbak Ketua Paguyuban Prigen 1. Aja ngalih. Pak, saya sudah makan ya, Pak. Sik. Mbak Mei, assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam. Nggih. Ini Ketua Paguyuban Prigen 1, teman-teman. Saya cuma ingin tahu tujuan utamanya sebetulnya pelaksanaan pertemuan siang hari ini, Mbak Mei. Update anggota baru. Apa ya Pak ya, cuman sosialisasi paguyuban yang selama ini kan jarang kumpul-kumpul. Ini spesial kumpul-kumpul hari ini, nyambung seduluran, silaturahmi. Cuman itu aja. Nanti Pak ada bonus dari Sampurna kita nggak tahu ya. Itu aja Pak. Dan semoga bisa rutin Mbak Mei. Iya, insya Allah silaturahmi tetap terjaga. Nanti rutin saya info di grup ya. Semoga aja dapat hadiah 20 juta buat jalan-jalan lagi. Amin. Prigen 1 dibantu Mbak Mei Prigen 1 sebagai Ketua Paguyuban. Siap. Diangkat semua Prigen 1. Siap, insya Allah. Kan saya Prigen 1 ya Bu ya. Salah. Ini Ketua Gempol Pandaan. Oh, Gempam. Oke, terima kasih Mbak Mei. Saya tak ngobrol dengan yang di Gempol. Cek telese. Aneh Pak.
Repot. Iya wis lanjut. Terima kasih. Padoli Pak, padoli. Adoli sik maam Jarno. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Oke. Saya kepingin tanya ini Pak Ari. Oke, monggo. Enggak, untuk acara siang hari ini terutama ya, khusus yang diadakan di Master Black ini, tujuan utamanya sebetulnya Pak Ari untuk paguyuban Prigen 1, 2 dan Gempol Pandaan. Tujuannya nggih. Nah, terima kasih. Kalau tujuannya adalah kita pengen anggota-anggota ini yang ada di SRC itu kita bikin paguyuban supaya lebih aktif gitu ya, punya teman, saling berbagi, jadi tidak ada tidak merasa sendiri gitu. Jadi ketika saling curhat-curhatan akhirnya dapat ilmunya, oh seperti ini ya ilmunya, oh seperti ini ilmunya, jadi bisa diterapkan ke toko masing-masing. Oke, Sharing itu terkait ilmu atau pengalaman yang ada di tokonya gitu ya. Jadi bukan musuhan, karena sekarang itu zamannya bukan musuhan tapi kolaborasi bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng seperti itu tujuannya. Nah, kalau ngomong masalah balik ke agama gitu kan ya, itu silaturahmi itu kan akan banyak manfaatnya. Ini termasuk salah satu manfaatnya. Ya, kalau rezeki memang yang atur sudah Gusti Allah gitu ya. Nah, tapi manfaat silaturahmi ini itu banyak sekali. Itu kalau dari sisi agama. Nah, oke, terima kasih Bapak Ari. Mungkin agendanya berapa? Kalau dari kami insya Allah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Bisa. Masing-masing paguyuban apa kumpul seperti ini? Boleh digabung, nggak apa-apa. Misalnya nanti ada wadah besarnya keluarga paguyuban Prigen Pandaan Sukorejo, boleh. Jadi tidak harus Prigen 1, Prigen 2 sendiri, tidak. Jadi gabung pun juga tidak masalah. Nah, Oke. Terima kasih informasinya Pak Ari. Dilanjut. Assalamualaikum. Bapak Ari, teman-teman. Oke, Mbak siapa ini? Asila, SRC Asila. Asila. Menurut jenengan testimoni ini kepada peserta SRC ya, pada sore hari ini, paham jenengan apa yang disampaikan untuk hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Terus nilai positifnya? Terus untuk memajukan usaha, silaturahmi yang terpenting ya Pak. Betul. Saling mengenal sesama SRC-nya. Kalau ilmunya bisa digali dari siapapun ya. Iya. Oke. Mbak siapa tadi? SRC Asila. SRC Asila Gamo. Iya. Oke, terima kasih Mbak testimoni saja. Terima kasih. Gini. Mas Dimas. Oke. Mas Dimas teman-teman dari SRC Prigen 2. Pertemuan hari ini Mas Dimas ya. Saya kepingin tahu Mas Dimas yang disampaikan tadi ya, dari panjang lebarnya itu apa manfaatnya menurut Mas Dimas? Nah, pertama itu kita bisa bertambah teman, silaturahmi, bisa menambah ilmu, visi-misi itu tadi, itulah cakrapan. Maksudnya keluhan-keluhan kita bisa diakomodir nggak kan? Bisa ya. Dengan cara seperti ini? Ya, kita bisa kesulitan kita bisa tanya ke cosnya, lebih terbuka, enak. Istilahnya sharing hari ini ada manfaatnya ya, betul-betul ada manfaatnya. Itu Mas Dimas. Berapa tahun ikut SRC Mas Dimas? Saya awal-awal sebelum pandemi itu loh. Mas, ya mungkin 4 tahun 5 tahun gitu. Oh, berarti pada bareng aku sih. Iya mungkin. Pokoknya mari habis itu ada pertemuan terus kena ada pandemi gitu. Iya betul. Oke, terima kasih Mas Dimas. Testimoni saja karena acara seperti ini mosok kada sedih wawancara ikan itu. Oke, terima kasih. Dilanjut kumpul bersama yang lain. Terima kasih. Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Enis. Ibu Eni. Ya. SRC apa? SRC Wangi Kurnia Putu Kopi. Oh, di Wangi. Mitranya di Rejo. Oke.
Ibu saya kepingin tanya ya, pada saat ini kan pertemuan banyak yang disampaikan tadi. Iya. Menurut Ibu, keluhan-keluhan Ibu selama ini bisa diakomodir nggak oleh pihak SRC? Sudah tersampaikan semuanya. Betul gitu ya. Tinggal nanti nunggu hasilnya bagaimana. Gitu ya. Berarti nilai positifnya berarti keluhan-keluhan kita bisa nyampe Bu ya. Bisa tersalurkan unek-unek Unek-unek. yang di sini sama yang di sini. Tadi mau bertanya di Kebaturan. Jadi barangkali ada yang mau keperluan fotokopi apa bisa datang ke toko saya. Ke Wangi Bu ya. Ya, Oke teman-teman. kan teman sendiri. Nggih. Saudara sendiri dikasih coba. Nggih. Mantap. Pak, foto bareng kan lho, Pak. Oke siap. Ini YouTube ini Bu. Sebentar nanti ya fotonya ya. Ini Ibu, saya bagi teman-teman yang melihat video ini mampir di channel Mbak Dedi. Kalau mau fotokopi wilayah Pandaan dan sekitarnya ke Ibu ini Budi Wangi ya. Iya, Wangi Kurnia fotokopi. Wangi Kurnia fotokopi. Ya. Zaman kok meneng ya Bu. Zaman ngomong Bu. Sakit gigi Pak. Sakit wis pensiun. Oh, wis pensiun. Anake saiki. Ganti anaknya, Masya Allah. Iya. Enggak. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih, semoga sukses dan bermanfaat hari ini. Amin. Pak Ali. Iya. Mas, ada yang aku kepingin ngomong Mas, kira Mas. Asik. Peteng saking Mas ya. Oke Mas Ade. Peteng pisan. Enggak peteng sana. Oke. Assalamualaikum Mas Ade. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dedi. Kalau ya rupanya betul guys. Semangat. Semangat. Hari ini belum ngopi, Mbak Dedi. Oke, semangat. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen Mbak Dedi channel. Lagi. Mbak Dedi ini bapak yang panutan saya, panutan kita semua, selalu semangat dan selalu memberi motivasi untuk saya dan teman-teman yang lain. Oke. Mas Ade, saya pengen tanya Mas Ade ya. Siap. Paguyuban ini, terutama yang kumpul siang hari ini, yang di bawah Coach Mas Ade ya terutama. Siap. Saya kepingin tanya nilai positifnya apa sih pertemuan seperti ini? Satu, berkaca dari tahun yang lalu sudah vakum berapa lama di sini. Betul nggih. Tujuan utamanya silaturahim, Betul nggih. temu kangen dengan dulur-dulur lawas. Betul nggih. Kedua, untuk lebih ke acara utamanya, di cara meningkatkan bisnis kita itu seperti apa sih yang baik dan benar. Jangan sampai toko-toko kelontong ini semakannya berkurang sehingga omset toko-toko ini bisa menjadi turun. Tujuannya satu, tetap solid, kompak, toko-toko kelontong ini tetap berdiri dan maju. Tujuan utamanya ke situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ade. Berarti Ya. sharingnya luar biasa. Mas. Siap, terima Oke, kasih. terima kasih Mas Ade. Ya. Lanjut.